Satu desa penganut ajian Pancasona, perpecahan warga desa makin runcing. Beberapa pria dari desa Kaliakah yang merantau ke kota awalnya pergi dengan niat mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang semakin sulit di desa. Namun, setelah berbulan-bulan menghadapi penolakan, persaingan, dan kesulitan ekonomi, frustrasi mulai menyelimuti mereka. Mereka yang awalnya datang dengan niat baik, kini memutuskan untuk memanfaatkan ilmu Pancasona yang mereka miliki. Ilmu ini membuat mereka merasa tak terkalahkan, mereka tidak bisa mati selama menyentuh tanah, dan luka apapun akan sembuh dengan cepat. Mereka memulai dengan mencuri secara kecil-kecilan di pinggiran kota, merampas barang-barang berharga dari para pedagang yang lewat. Namun, kesuksesan yang mereka raih dengan mudah membuat mereka semakin berani. Dalam waktu singkat, kelompok perampok ini berhasil menguasai daerah kecil di kota, mengusir kelompok-kelompok penguasa setempat yang lebih lemah. Berkat keunggulan Pancasona, tidak ada yang mampu menghentikan mereka. Setiap kali mereka terluka atau terdesak dalam pertarungan, tubuh mereka segera pulih, sementara musuh-musuh mereka jatuh tak berdaya. Berita tentang keberhasilan kelompok ini cepat menyebar. Beberapa pria desa Kaliakah yang masih berada di desa mendengar kabar itu dan tergoda untuk bergabung. Dengan senyap, mereka meninggalkan desa dan menyusul ke kota, menambah kekuatan kelompok yang sudah kuat ini. Setiap anggota baru dari desa Kaliakah membawa kemampuan Pancasona, memperkuat reputasi kelompok ini sebagai perampok yang tak terkalahkan. Kelompok ini mulai menyerang kantong-kantong kekuasaan di kota dengan agresivitas yang semakin meningkat. Mereka merampok rumah-rumah kaya, gudang-gudang penuh barang berharga, dan pasar-pasar yang dipenuhi pedagang. Tidak hanya sekadar mencuri, mereka juga menghancurkan properti dan menanamkan ketakutan di hati setiap penduduk kota yang melintasi wilayah kekuasaan mereka. Para penguasa kota mencoba melawan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan pria-pria Kaliakah. Mereka seperti hantu yang tak bisa dilenyapkan. Dalam setiap pertempuran, pria-pria Kaliakah tampil dengan kepercayaan diri penuh, tahu bahwa mereka tidak akan mati selama menyentuh tanah. Bahkan kelompok penguasa kota yang paling kuat pun tersingkir, tidak berdaya melawan perlawanan fisik dan mental dari pria-pria yang tidak bisa mati ini. Warga kota, termasuk penegak hukum dan kelompok kriminal lainnya, mulai merasa takut. Nama Kaliakah menjadi sinonim dengan teror dan kekerasan. Keberadaan kelompok Kaliakah semakin eksis di kota, menguasai wilayah-wilayah yang lebih luas dan menancapkan kekuasaan mereka di bawah bayang-bayang kekuatan mistis. Mereka tidak hanya menjadi perampok biasa, mereka kini adalah penguasa bayangan, yang perlahan-lahan menggerogoti keamanan dan kestabilan kota. Kota kini berada dalam genggaman kelompok Kaliakah, dan hanya segelintir orang yang berani menantang mereka, sementara kebanyakan orang memilih untuk menyerah pada ketakutan. Kelompok perampok Kaliakah, yang semakin tangguh dengan ilmu Pancasona, mulai menyusun rencana untuk menyerbu kantong-kantong kekuasaan kelompok penguasa di kota. Mereka menyadari bahwa untuk benar-benar menguasai kota, mereka harus menyingkirkan kelompok-kelompok yang masih berkuasa dan merebut wilayah-wilayah strategis. Serangan pertama dimulai pada malam hari, ketika para pria Kaliakah menyusup ke salah satu wilayah kekuasaan kelompok terbesar di kota. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, menyelinap melalui gang-gang gelap dan lorong sempit, dengan satu tujuan, menghancurkan markas utama kelompok penguasa. Begitu mereka mendekati sasaran, mereka mengeluarkan senjata tajam dan bersiap untuk pertempuran. Ketika bentrokan pertama terjadi, perlawanan dari kelompok penguasa cukup sengit. Mereka telah mempersiapkan pasukan dan pertahanan yang kuat. Namun, kelompok Kaliakah segera menunjukkan keunggulan mereka. Setiap luka yang diterima oleh para pria Kaliakah sembuh dalam sekejap saat tubuh mereka menyentuh tanah, membuat musuh merasa terintimidasi dan kehilangan semangat bertarung. Ketika salah satu dari mereka ditebas dan jatuh, ia hanya bangkit kembali dengan kekuatan penuh, siap melanjutkan serangan. Panik mulai menyebar di antara pasukan lawan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa memahami bagaimana mungkin musuh yang terluka parah bisa kembali bangkit tanpa cedera. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi kelompok Kaliakah terus mengejar dan menebas musuh-musuh mereka tanpa ampun. Dalam hitungan jam, markas kelompok penguasa itu jatuh ke tangan kelompok Kaliakah. Mereka merebut harta benda, persediaan, dan wilayah tersebut dengan mudah. Setelah sukses menyerbu kantong kekuasaan pertama, kelompok Kaliakah mulai menyusun serangan berikutnya. Mereka mengetahui bahwa kemenangan mereka bergantung pada kejutan dan ketangguhan mereka yang tak terkalahkan, sehingga serangan-serangan berikutnya dilancarkan tanpa jeda.
Wilayah demi wilayah di kota mulai jatuh ke tangan mereka. Kelompok penguasa lain yang mencoba melawan segera menyadari bahwa serangan dari pria-pria Kaliakah adalah sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar pertempuran biasa, tetapi pertarungan melawan musuh yang tidak bisa mati. Dalam serangan ke kantong kekuasaan berikutnya, para pria Kaliakah menggunakan strategi yang sama, menyerang pada malam hari, dengan kecepatan dan kekuatan yang brutal. Mereka menghancurkan pertahanan musuh, menerobos barikade, dan membuat kekacauan di setiap sudut kota. Ketika pasukan lawan mencoba menyerang balik, Pancasona kembali menjadi senjata paling mematikan di pihak Kaliakah. Mereka hanya perlu menyentuh tanah untuk sembuh dan bangkit kembali, sementara lawan mereka terus terpuruk. Pada puncaknya, kelompok penguasa terbesar di kota pun mulai merasa terdesak. Mereka mencoba membangun pertahanan terakhir di wilayah pusat kekuasaan mereka, dengan mengerahkan seluruh pasukan dan sumber daya yang tersisa. Namun, kelompok Kaliakah, yang kini lebih besar setelah banyak pria dari desa bergabung, menghantam pertahanan itu dengan kekuatan penuh. Mereka mengerahkan semua pria yang memiliki ilmu Pancasona, memastikan bahwa tak ada satupun musuh yang tersisa. Bentrokan terakhir itu berlangsung lebih lama dari biasanya, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Pasukan penguasa kota tak sanggup bertahan menghadapi keunggulan ilmu Pancasona. Satu persatu, kantong-kantong kekuasaan jatuh ke tangan kelompok Kaliakah, dan para pemimpin kota mulai kehilangan kekuatan serta pengaruh. Wilayah mereka direbut, harta benda mereka dirampas, dan kota semakin jatuh ke dalam kekacauan di bawah kekuasaan kelompok perampok ini. Kelompok penguasa kota yang tersingkir satu demi satu mulai merasa semakin terdesak oleh kehadiran kelompok perampok Kaliakah yang semakin mendominasi. Mereka berkumpul di tempat-tempat tersembunyi, menyusun strategi dan mencoba mencari cara untuk mengalahkan para perampok dari desa Kaliakah. Mereka merekrut lebih banyak prajurit dan menyewa pendekar-pendekar hebat dari luar kota. Bahkan, beberapa kelompok penguasa kota ini mencoba menggunakan ilmu hitam dan ajian mistis untuk menandingi kekuatan Pancasona. Namun, tidak peduli seberapa kuat pasukan mereka atau betapa canggih taktik yang mereka gunakan, kelompok Kaliakah selalu muncul sebagai pemenang. Dengan kemenangan yang terus diraih, kelompok perampok Kaliakah menjadi semakin percaya diri. Mereka mulai menganggap diri mereka sebagai penguasa takhta kegelapan di kota, dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Kehadiran mereka semakin ditakuti, dan mereka mulai mengambil alih berbagai sumber daya penting di kota, gudang-gudang makanan, sumber air, hingga jalur-jalur perdagangan. Para penguasa kota yang tersingkir semakin tersudut, banyak yang melarikan diri, dan aliansi yang mereka bangun mulai retak karena kegagalan demi kegagalan. Meskipun telah bersatu, kelompok penguasa kota tidak pernah berhasil mengatasi keunggulan Pancasona yang dimiliki pria-pria dari desa Kaliakah. Keunggulan ini menjadikan mereka tak terkalahkan di medan pertempuran, sementara kelompok-kelompok yang tersingkir semakin terpuruk, kehilangan wilayah, pengaruh, dan sumber daya. Pada akhirnya, kelompok perampok Kaliakah berdiri sebagai penguasa bayangan kota, tak ada yang berani menantang mereka secara terbuka. Berita tentang aksi perampokan pria-pria Kaliakah di kota akhirnya sampai ke telinga Jaya, pemimpin desa, melalui seorang pedagang yang baru saja kembali dari kota. Pedagang itu, yang sering berdagang di kota besar, menceritakan dengan penuh kegelisahan tentang kelompok perampok yang semakin ditakuti karena tak bisa mati. Ia menggambarkan bagaimana pria-pria itu menyerbu kantong-kantong penguasa, menghancurkan setiap pertahanan, dan mencuri harta benda dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Jaya mendengar detail lebih lanjut, wajahnya memucat. Ia mengenali deskripsi pria-pria yang dikatakan tak bisa mati. Itu adalah ilmu Pancasona, ilmu sakti yang hanya dimiliki oleh pria-pria Kaliakah. Pedagang itu juga menambahkan, orang-orang di kota mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa perampok-perampok itu berasal dari desa Kaliakah. Nama desamu, Jaya, kini dibicarakan dengan ketakutan. Banyak yang takut untuk menghadapi mereka karena mereka tak bisa dibunuh. Jaya mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Hatinya tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan. Dia tahu betul bahwa pria-pria dari desanya telah merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, namun tak pernah terpikir olehnya bahwa mereka akan terlibat dalam kejahatan sebesar ini. Mendengar bahwa pria-pria yang dulunya berjuang bersama untuk melindungi desa kini menjadi perampok, Jaya merasa pengkhianatan yang mendalam terhadap nilai-nilai yang ia coba tanamkan di desanya. Ketika pedagang itu pergi, Jaya berdiri termenung di depan balai desa, matanya menerawang jauh ke hutan di sekitar desa. Pikirannya kacau,
mencoba mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gumam Jaya. Dia merasa sangat terpukul. Desa yang selama ini ia bangun dan jaga, yang telah melalui berbagai cobaan, kini dicoreng namanya oleh warganya sendiri. Jaya merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia memahami bahwa keadaan ekonomi desa yang semakin sulit mungkin mendorong pria-pria itu untuk merantau dan mencari cara apapun untuk bertahan hidup. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah memilih jalan kekerasan dan kejahatan. Ini bukanlah warisan yang ia inginkan untuk desanya. Rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya, mungkin ia gagal sebagai pemimpin, mungkin ia tak cukup memberikan bimbingan dan pengawasan sehingga warga desanya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Selama berhari-hari, Jaya merasa tak tenang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang desanya yang hancur karena ulah para pria yang merantau. Ia merenung, mencoba mencari solusi agar desa Kaliaka bisa terhindar dari kehancuran lebih lanjut. Namun, ia tahu, semakin banyak pria yang meninggalkan desa, semakin besar risiko mereka bergabung dengan kelompok perampok di kota. Kabar tentang kesuksesan kelompok perampok dari desa Kaliakah yang kini menguasai kota dengan kekuatan ilmu Pancasona cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Cerita tentang bagaimana pria-pria Kaliakah yang dulu hidup sederhana. Setiap malam di balai desa, sekelompok pria berkumpul, mendiskusikan kabar yang beredar. Mereka bilang, kelompok Kaliakah kini menguasai seluruh kantong penguasa di kota. Semua tunduk di hadapan mereka, ujar seorang pria dengan semangat yang membara. Dan mereka tak pernah mati, tak ada yang bisa melawan Pancasona. Sahut yang lain, bayangkan betapa kayanya mereka sekarang. Kita di sini malah hanya berjuang untuk membangun kembali rumah yang hancur. Pembicaraan seperti itu semakin sering terdengar. Awalnya, hanya segelintir orang yang tergoda untuk pergi merantau. Beberapa pria muda, yang merasa frustrasi dengan keadaan desa yang tak kunjung membaik, mulai memutuskan untuk pergi ke kota dengan harapan bisa ikut merasakan kemewahan dan kekuatan yang kini dimiliki oleh saudara-saudara mereka yang telah bergabung dalam kelompok perampok. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi, kata seorang pria muda bernama Made kepada keluarganya. Di sini, kita hanya bertahan hidup. Tapi di kota, dengan ilmu Pancasona, kita bisa mendapatkan segalanya. Meski keluarganya mencoba mencegahnya, Made tetap teguh pada keputusannya. Dia, bersama beberapa pria lain, meninggalkan desa pada malam hari, berharap untuk segera bergabung dengan kelompok perampok di kota. Mereka tahu jalan menuju kota penuh risiko, tetapi dengan tekad yang bulat, mereka percaya bahwa ilmu Pancasona akan melindungi mereka. Kepulangan mereka tak pernah terjadi. Sebaliknya, kabar dari orang-orang yang berinteraksi dengan kota mengkonfirmasi bahwa pria-pria Kaliakah yang merantau telah berhasil bergabung dengan kelompok perampok. Mereka sekarang menjadi bagian dari pasukan yang semakin besar, menyerang lebih banyak wilayah, dan merampok lebih banyak harta. Semakin hari, semakin banyak pria yang meninggalkan desa. Mereka yang tadinya bekerja keras membangun kembali desa dan ladang-ladang yang rusak, kini berbondong-bondong pergi menuju kota. Mereka tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan yang tampaknya begitu mudah diperoleh oleh mereka yang memiliki ilmu Pancasona. Di desa, jumlah pria yang tinggal semakin menipis, meninggalkan pekerjaan berat yang tak tertangani dan menambah beban bagi keluarga yang mereka tinggalkan. Jaya, pemimpin desa, menyaksikan hal ini dengan hati yang semakin pilu. Setiap kali seorang pria memutuskan untuk pergi, ia merasa semakin kehilangan kendali atas desanya. Ia mencoba memperingatkan mereka, mengingatkan akan bahaya terjerumus dalam kejahatan, tetapi kebanyakan pria yang pergi tidak mendengarkan. Mereka hanya melihat peluang untuk memperbaiki nasib dengan cara yang cepat dan mudah. Pada suatu malam, Jaya mengadakan pertemuan di balai desa. Ia mencoba berbicara kepada warga yang tersisa. Kalian harus mengerti, apa yang mereka lakukan di kota bukanlah jalan yang benar. Kekayaan yang mereka dapatkan dari mencuri dan merampok tidak akan membawa kedamaian. Kita harus membangun desa ini dengan tangan kita sendiri, tanpa melibatkan diri dalam kejahatan, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Namun, kata-kata Jaya tampaknya tak mampu menghentikan arus pria yang terus pergi. Beberapa dari mereka pergi secara terang-terangan, mengabaikan nasihat Jaya, sementara yang lain pergi secara diam-diam, meninggalkan desa di bawah kegelapan malam. Mereka semua tergiur oleh janji kekayaan dan kekuasaan yang ditawarkan oleh kehidupan sebagai perampok di kota. Desa Kaliakah,
yang dulunya penuh semangat gotong royong, kini mulai terasa hampa. Dengan semakin banyaknya pria yang pergi, pekerjaan untuk membangun kembali desa menjadi semakin berat. Para wanita dan orang tua yang tinggal di desa harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari. Mereka yang tetap tinggal di desa mulai merasakan beban kehilangan anggota keluarga, dan ketidakpastian tentang nasib orang-orang yang mereka cintai yang kini terlibat dalam kejahatan di kota. Setelah berbulan-bulan melihat desanya semakin kosong, Jaya merasa dirinya tak bisa lagi berdiam diri. Desa Kaliaka, yang dulu penuh dengan canda tawa dan kebersamaan, kini hanya dihuni oleh wanita, anak-anak, dan beberapa pria tua yang terlalu lemah untuk merantau. Setiap hari, Jaya mendengar kabar tentang pria-pria desa yang pergi ke kota dan bergabung dengan kelompok perampok. Nama Kaliaka kini tidak lagi dikenal sebagai desa yang damai, melainkan sebagai sarang para penjahat. Jaya merasa bahwa jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, tidak hanya desa yang akan hancur, tetapi moralitas dan nama baik desa juga akan hilang. Dengan berat hati, Jaya akhirnya memutuskan untuk bertindak. Pada suatu pagi yang cerah, Jaya mengumpulkan semua warga desa yang tersisa di balai desa. Orang-orang datang dengan raut wajah khawatir, tidak tahu apa yang akan disampaikan pemimpin mereka. Saat balai desa penuh, Jaya berdiri di depan mereka, suaranya tegas namun penuh kesedihan. Aku telah memikirkan hal ini dengan sangat hati-hati, katanya memulai. Kita semua tahu bahwa banyak dari saudara-saudara kita yang telah meninggalkan desa untuk pergi ke kota. Mereka tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan yang mereka lihat dari kehidupan sebagai perampok. Namun, aku khawatir jalan yang mereka pilih adalah jalan yang akan membawa kita semua menuju kehancuran. Warga yang mendengar perkataan Jaya mulai saling berpandangan. Mereka tahu apa yang dia maksud, tetapi banyak yang merasa terjebak dalam keadaan. Mereka tahu bahwa desa dalam kondisi yang sulit, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Aku, sebagai pemimpin desa, lanjut Jaya, dengan ini melarang setiap pria untuk pergi merantau ke kota. Kita tidak boleh lagi membiarkan warga kita tergoda oleh kehidupan yang kelam. Desa kita perlu dibangun kembali dengan cara yang benar, tanpa mengandalkan kejahatan. Siapapun yang melanggar larangan ini akan dianggap sebagai pengkhianat desa. Keputusan Jaya membuat suasana balai desa menjadi hening. Warga desa, terutama para pria yang masih ada, merasa terkejut mendengar larangan itu. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, berpikir tentang saudara-saudara mereka yang sudah pergi ke kota. Namun, mereka tahu bahwa Jaya berbicara dengan niat baik, berharap menjaga desa dari kehancuran moral. Setelah pertemuan itu, Jaya berharap bahwa larangan yang ia buat akan menghentikan arus pria yang pergi ke kota. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Meskipun sebagian warga mematuhi perintahnya, banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Beberapa pria yang merasa frustrasi dengan keadaan desa mulai merencanakan untuk pergi secara diam-diam. Mereka melihat kehidupan di desa sebagai jalan buntu, ladang-ladang tak kunjung subur, pekerjaan sulit ditemukan, dan masa depan terasa suram. Larangan ini hanya akan membuat kita semakin terpuruk, bisik seorang pria muda kepada temannya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kota menawarkan lebih dari apa yang bisa diberikan desa ini. Larangan yang dikeluarkan Jaya, meskipun bermaksud baik, ternyata membawa dampak yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Pada awalnya, warga desa tampak patuh dan setuju dengan larangan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perpecahan mulai meresap di antara mereka. Beberapa pria yang masih tinggal di desa mulai merasa frustrasi dan terjebak. Mereka merasa bahwa desa sudah tidak lagi menawarkan harapan atau masa depan yang layak. Ladang-ladang yang kering, ternak yang makin sedikit, dan kondisi ekonomi yang semakin memburuk memaksa mereka mempertimbangkan merantau sebagai pilihan yang masuk akal. Desa mulai terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang setia kepada Jaya. Mereka percaya bahwa desa bisa dipulihkan melalui kerja keras dan persatuan. Orang-orang ini biasanya adalah keluarga-keluarga yang masih memiliki ikatan kuat dengan tanah dan merasa bahwa masa depan mereka ada di desa, bukan di kota. Mereka bekerja keras setiap hari untuk mengelola ladang yang tersisa, menanam hasil bumi, dan memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Setiap kali mereka melihat pria-pria lain yang tergoda untuk pergi ke kota, mereka memperingatkan bahwa merantau hanya akan membawa kehancuran moral, seperti yang sudah terjadi pada pria-pria desa yang bergabung dengan kelompok perampok. Namun, di sisi lain, kelompok kedua mulai tumbuh.
Kelompok ini dipimpin oleh orang-orang yang merasa bahwa bertahan di desa adalah pilihan yang sia-sia. Mereka merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari desa yang rusak dan miskin. Mereka diam-diam mengajak beberapa warga lainnya untuk bergabung dengan mereka, merencanakan pelarian menuju kota. Kelompok ini mulai menyebarkan kabar bahwa kehidupan di kota jauh lebih menguntungkan, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh bisa diperoleh dengan cepat, terutama jika mereka bergabung dengan kelompok perampok Kaliakah yang sudah terkenal kuat dan ditakuti di kota. Ketegangan mulai meningkat ketika salah satu pria dari kelompok kedua mencoba mempengaruhi seorang pria muda bernama Wira, yang awalnya adalah pendukung Setia Jaya. "Apa yang kau harapkan dari desa ini?" tanya pria itu dengan nada meremehkan. "Ladang kita tak kunjung panen, ternak kita hampir habis. Kau ingin hidup seperti ini selamanya. Di kota, kau bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat. Lihatlah saudara-saudaramu yang sudah pergi, mereka hidup lebih baik di sana." Wira ragu. Ia tahu bahwa keadaan desa sulit, tetapi ia juga menghormati Jaya dan kebijakan yang telah diambilnya. Namun, godaan untuk meninggalkan desa dan mencari keberuntungan di kota mulai mengusik pikirannya. Saat Wira mulai bimbang, kabar tentang pria-pria yang diam-diam meninggalkan desa untuk bergabung dengan kelompok perampok di kota semakin menyebar. Tidak lama kemudian, konflik terbuka pun pecah. Suatu malam, sekelompok warga yang setia kepada Jaya menangkap basah beberapa pria yang sedang berkemas untuk meninggalkan desa. Mereka mencoba menghentikan mereka, dan perdebatan panas pun terjadi. "Kalian tidak bisa pergi. Desa ini membutuhkan kalian. Jika kalian pergi, siapa yang akan membantu kami membangun kembali desa ini?" teriak salah satu pendukung Jaya. "Kami sudah cukup menderita di sini. Kalian hanya mengikuti Jaya karena kalian takut. Tapi lihatlah desa ini, apa yang bisa kita harapkan dari tanah kering ini? Kami tidak ingin mati kelaparan di sini," jawab salah seorang pria yang hendak pergi. Pertengkaran berlanjut, dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka sebelum akhirnya mereka dipisahkan oleh beberapa orang tua yang masih memiliki pengaruh di desa. Ketegangan semakin memanas, dan suasana desa yang dulu damai kini berubah menjadi ladang konflik moral dan sosial. Beberapa warga mulai saling curiga satu sama lain, bertanya-tanya siapa yang akan setia kepada Jaya dan siapa yang akan memilih jalan kejahatan di kota. Jaya, yang menyaksikan perpecahan ini dari kejauhan, merasa sangat kecewa. Ia tahu bahwa larangannya telah memicu ketidakpuasan di antara beberapa warga, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa situasi akan menjadi seburuk ini. Setiap hari, ia melihat orang-orang meninggalkan desa dengan membawa barang-barang mereka di tengah malam, tanpa pamit, dan ia sadar bahwa meskipun ia sudah berusaha sebaik mungkin, keputusannya tidak cukup kuat untuk menahan arus perubahan yang melanda desa Kaliakah. Jaya, yang semakin khawatir dengan kondisi desa Kaliakah dan moral warganya, memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas. Setelah melihat semakin banyak pria yang meninggalkan desa untuk bergabung dengan kelompok perampok di kota, ia memutuskan untuk mengirim utusan dengan pesan khusus. Pesan itu meminta semua pria Kaliakah yang telah merantau untuk segera pulang ke desa, meninggalkan kehidupan kriminal mereka, dan kembali membantu membangun kampung halaman yang sudah lama mereka tinggalkan. Utusan tersebut, seorang pria tua bernama Merta yang sangat dihormati di desa, diberi tugas berat. Ia membawa surat dari Jaya yang penuh dengan ajakan persuasif, memohon agar para pria yang terjerumus ke dalam kehidupan kejahatan menyadari kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Merta berangkat dengan hati-hati, penuh harap bahwa pesan damai ini akan diterima dengan baik oleh para pria yang telah hilang arah. Sesampainya di kota, Merta berhasil menemukan tempat persembunyian kelompok perampok Kaliakah. Mereka kini sudah tumbuh besar dan berkuasa, mendominasi berbagai kantong-kantong di kota. Mereka hidup dengan kemewahan, menggunakan hasil rampokan mereka untuk membangun jaringan pengaruh yang kuat. Ketika Merta menyampaikan pesan Jaya, respon yang ia terima jauh dari apa yang ia harapkan. Para pria Kaliakah, yang kini merasa kuat dan tak terkalahkan karena ilmu Pancasona yang mereka miliki, menertawakan pesan tersebut. Mereka merasa hidup mereka jauh lebih baik di kota, dengan kekayaan dan kekuasaan di tangan mereka. Kembali ke desa yang miskin dan rusak hanyalah sebuah pilihan yang tak masuk akal bagi mereka. Mereka menganggap Jaya sebagai pemimpin lemah yang tidak mengerti realitas di kota. Salah seorang pemimpin kelompok perampok, Wira, yang dulu juga seorang pria setia di desa, tetapi kini berubah drastis, berdiri di hadapan Merta dan dengan nada menghina berkata,
kau pikir kami akan meninggalkan semua ini hanya untuk kembali ke desa yang penuh lumpur dan kesengsaraan? Tidak ada lagi yang tersisa di sana kecuali kemiskinan dan kehancuran. Kami telah menemukan jalan kami di sini. Pulang ke desa, itu tidak mungkin. Tapi lebih dari sekadar menolak, mereka memutuskan untuk memberikan pesan balasan yang jauh lebih keras. Bukan dengan kata-kata damai, melainkan dengan tantangan terbuka. Salah seorang dari kelompok itu mengirim pesan kepada Jaya melalui Merta, katakan kepada Jaya, jika dia punya keberanian, datanglah ke kota dan hadapi kami. Kami tidak lagi tunduk pada aturan desa atau siapapun. Kami sekarang adalah penguasa kota ini, dan tak ada yang bisa menentang kami. Merta, yang tadinya berharap bisa membawa pulang pria-pria desa dengan damai, kini hanya bisa menundukkan kepalanya. Dengan hati yang berat, ia kembali ke desa, membawa pesan penuh tantangan dari mereka yang dulu adalah saudara, teman, dan tetangga. Setibanya di desa, ia menyampaikan kabar itu kepada Jaya dan para tetua desa. Jaya menerima kabar tersebut dengan rasa kecewa dan marah yang mendalam. Utusan damainya telah dibalas dengan ejekan dan tantangan terbuka. Ia merasa bahwa dirinya gagal membawa warganya kembali ke jalan yang benar, dan melihat bahwa mereka yang dulu adalah bagian dari desa Kaliakah, kini telah berubah menjadi musuh yang bahkan siap melawannya secara langsung. Apakah ini benar-benar mereka? Apakah mereka sudah melupakan tanah ini, tempat di mana mereka dilahirkan? Tanya Jaya kepada dirinya sendiri, merasakan kesedihan yang amat mendalam. Tantangan ini memicu perdebatan besar di desa. Beberapa warga mendesak Jaya untuk mengambil tindakan lebih keras, sementara yang lain mengingatkannya untuk tidak membiarkan emosi menguasai keputusan-keputusannya. Namun satu hal jelas, ketegangan antara desa Kaliakah dan kelompok perampok yang terdiri dari warganya sendiri semakin memuncak. Konflik yang sebelumnya hanya menjadi bisik-bisik di antara warga, kini menjadi ancaman nyata bagi masa depan desa.